Mungkin ku relakan untuk kau tinggalkan diriku di sini, harus mengakhiri. Aku yang merasa lelah kan menyerah, karena tak selamanya selingkuh itu indah. Halo cuy, welcome to Carpot. Kali ini kita kedatangan vokalis yang hitsnya itu keren banget. Siapa itu? Andi Merpati. Halo Kak, apa kabar? Saya baik, alhamdulillah. Kang, kumaha kabarna? Sehat? Alhamdulillah. Kieu-kieu. Akhirnya bisa datang juga nih ke Iya, Carpot nih. makasih nih udah mau mampir. Gitu. Sama-sama, terima kasih banyak juga nih. Iya. Kesibukan gimana ya sekarang nih? Kesibukan berhubung sekarang lagi pandemi ya, udah hampir setahun. Wah, udah hampir udah lebih Iya. ya. Udah setahun lebih, udah malah mau ketemu Lebaran sekarang, mau puasa. Iya. Jadi kesibukannya sebenarnya berhubung karena emang job-job belum ada ya, jadi ya tetap bikin lagu, produktif bikin lagu. Selain buat Merpati, saya bikin lagu buat artis-artis lain juga. Betul. Ya buat produce lah. Nah, Gitu produce ya. lah, teruslah produktif. Karena kan jangan sampai pandemi ini mematikan kita untuk Iya, berkarya. betul. Di rumah masih bisa berkarya terus kok. Iya. Paling nggak kita kan bisa bikin stok-stok untuk persiapan nanti. Siap. Pandemi berakhir kita terus Iya, langsung berangkat siap lah. tancap gas. Iya. Emang off airan juga itu pengaruh banget ya. Semenjak kayak gini kan udah nggak bisa, maksudnya event-event juga udah terbatas mungkin ya. Saya terakhir manggung untuk off air itu Januari tahun 2020 ya, sebelum pandemi masuk. Waduh. Jadi ya kemarin pas pandemi ini hanya konser-konser virtual aja, virtual kayak gitu aja, sama ya sempat ngeluarin single religi tahun lalu, terus keluarin single juga, ya promonya hanya sebatas gitu, paling pohon radio, lebih ke apa ya, virtual sekarang karena emang buat jaga biar nggak penularan COVID ini gitu. Betul. Gitu, Kang. Feel-nya tapi bedanya, maksudnya feel antara live gitu jeung virtualan mah. Atau udah pasti ya mah, udah pasti apa ya, antusias kalau misalkan kita manggung secara off air kan kita ketemu antar muka dari kita ke yang nonton, lebih enak lah Vibe-nya gitu ya. bener, hype-nya gitu kan. Terus sama kalau misalkan virtual ya lebih ke kita, mungkin orang-orang interaksinya lewat komentar lebih ke situ ya. Cuman ya setidaknya itu bisa sedikit mengobati kekangenan misalkan para fans ketika kita live streaming atau Ya, di mana, betul. masih ada, maksudnya masih bisa interaksi gitu, kita pun masih tetap semangatin mereka. Iya betul. Memang tetap harus semangat nih. Apapun kondisinya, ya sambil berdoa mudah-mudahan ini sih Cialah, pandemi segera berakhir. Ame musisi biar ide lah, biar jalan deui. rame deui, manggung-manggung deui. Menang duit deui. Lamun asli di mana, A? Saya asli mah di Ciamis. Tepat nama di Banjarsari sih. Ciamis Pride. Sangat kampung yang sangat sebuah kota yang sangat kecil sekali di Ciamis. Jadi Banjarsari itu kota Banjarsari, kabupatennya itu Ciamis. Kalau dari kabupaten ke Banjarsarinya itu ya sekitar 1,5 jam lah. 1 jaman. Benar. Perjalanannya kumaha? Maksudnya dari awal, maksudnya sampai jadi, maksudnya ngebentuk si Merpatinya itu. Ceritanya mau panjang sih ya. Mau dibikin sinetron mah udah berepisode. Malahin sinetron ikatan Tersanjung cinta. genep. Ikatan cinta. Ya disingkat ternyata kurang lebihnya sebenarnya saya ngebentuk band ini dari tahun. Foundernya. Iya, kebetulan yang ngebentuk saya sama si Ayus, ada kan pemain basisnya kan. Ngebentuk band tahun 2002, keluar sekolah.
ya saya sebenarnya dari sekolah, dari SMA itu udah terbiasa kan bikin lagu, ngeband-ngebandnya itu band-band sekolah lah gitu kan, buat ngisi waktu aja, pulang sekolah sama anak-anak, sama teman-teman sekelas. Kebetulan saya udah punya bakat kayak semacam bikin lagu sendiri ya, Gift lah gitu. lagu talenta gitu kan. Tapi ya udah pede aja lah bikin pede. lagu. Nah, keluar sekolah SMA 2002, akhirnya saya tuh bingung mau kemana gitu. Akhirnya teman sekampung ngajakin ngeband-ngebandan juga kan, si Ayus dan lain-lain. Ya udah bikin tahun 2002 teh bikin band ini, band Merpati Band 2002. Cuman kita udah terbiasa kayak ngebawain lagu sendiri gitu kan. Di saat orang-orang lain memang kalau coveran coveran kan dulu mungkin lebih ke kayak semacam di kampung itu lagi rame-ramenya kayak underground, musik-musik punk, rock kayak gitu-gitu. Kita mah dengan pedenya bawain lagu cinta, lagu slow gitu kan. Geus beda ti bareto geus beda memang ya. Tahun 2002. Nah, setelah itu teh pas kalau misalnya kita nyari jam terbang dulu lah sambil kita nyari pengalaman, ikutan festival, ikutan lomba-lomba. Kita dengan pedenya tetap bawain lagu cinta. Hajatan meureun manggung. Iya, hajatan di mana acara bulan puasa, nggak apa-apa lah gitu kan. Pengalaman Di satu sisi saya pernah ikutan festival dengan pedenya kita bawain lagu cinta di Balai Dogan dong. Ku anak pang, ku aqua. Di Balai Dogan tuh ditimpukin. Tapi PDW saya mah tenang gitu kan. Tapi satu saat ketika Merpati Band tembus dengan bawain lagu sendiri, mereka pada wah gila ya, ini band-band yang dulu bawain lagu cinta gitu. Tapi sekarang jadi kiblat mereka pun yang tadinya ikut yang bawain lagu underground punk rock kayak gitu, jadi ikutan lagu cinta, bikin lagu sendiri gitu kan. Akhirnya ya itulah, kalau misalnya kita yakin, kita percaya dengan apa yang kita punya dan satu saat bisa tembus, ya itulah perjuangan kita gitu. Ya. Di awal nyieun sampai akhirnya keterima label kumaha tuh? Nah, ceritanya panjang juga kan, dari tahun 2002 kan jauh di Banjar gitu kan. Ciamis. Dari tahun 2002 saya tembus ke Naga Suara, my label itu tahun 2007, perjalanannya hampir sekitar 5 tahun ya, 2007. Jadi sepanjang 2002 sampai 2007 itu ya gimana sih kita yang band kampung pingin punya, saya dulu cita-cita sebenarnya pingin ngelihat muka wajah sendiri di kaset. Kaset dulu kan belum ada CD ya, masih ada kaset. Gimana caranya bikin lihat cover kaset tuh ada di toko kaset gitu kan, gimana caranya. Dulu sempat ikutan indie juga, dulu akan ada Kame Suara di Ciamis, studio Kame Suara. Ikutan, kita pingin recording pun yang patungan, anak-anak kan belum pada kerja juga, ada yang jual sepatu dulu atau gimana. Saya bikin perjuangan dulu teh. Kumaha carana lagu saya teh pingin didengar sama semua orang gitu. Akhirnya saya bikin beberapa lagu. Yang pertama itu lagu Bagai Merpati, terus Bintang Hatiku, terus lagu Tak Selamanya Senang itu indah ya. Itu salah satu lagu yang pertama kita orang mengenal Merpati kan. Sebenarnya itu di indie dulu. Itu tahun 2003 kita bikin kan, ada indie. Nah, gimana caranya biar orang mengetahui bahwa kita pun bisa lagu ya. Kita kirim dong ke radio-radio, dikirim. Banyak tuh radio MG FM Ciamis. Pokoknya radio MG FM si Kang Peri kan, itu Pendora ya. Sony Pandora sama si Kang Peri. Kang Sony, halo Kang Sony, halo Kang Peri. Jadi kalau Kang Peri sekarang udah di MD Naga Suara FM di Bogor. Nah, yang pokoknya lagu kita itu sebenarnya diputer lah. Jadi yang awalnya itu indie-indie, jadi karena emang saking banyak yang request di radio-radio, jadi disatuin sama lagu-lagu pop di Indonesia. Awalnya di chart indie. Di chart indie, tapi karena banyak request dimasukin ke acara-acara pop nasional dan bisa ngalah-ngalahin yang lain berdasarkan request kan. Nah kan karena kita rame tuh lagu-lagu itu kan rame kan di radio-radio, bukan hanya di Priangan Timur aja, bahkan sampai Cilacap, sampai ke nyebrang lah ke Kalimantan, rame lagu itu teh. Orang mengenal lagunya tapi tidak mengenal orangnya yang mana gitu. Mana sih? Ada yang ngaku kalau Merpati Band itu dari Jogja, Merpati Band dari mana. Wah, gitu sayang juga. Nah, tahun 2005 Naga Suara itu mengeluarkan album Gulali Jikustik. Waktu itu kan ada Krispati. Kompilasi gitu. Kompilasi itu kan. Nah, terus Para Hayu dari Naga Suara itu, produser Naga Suara itu dia nawarin kayak Kang Ferry, Fer di Ciamis kebetulan kerja sama dengan baik kan. Ada nggak sih di Ciamis band yang berpotensi untuk mau diproduseri buat nanti dibikin album kompilasi Gulali Kustik kedua gitu kan. Gulali kan di radio ge aya nya, radio itu di Mustang betul sekali.
Nah, habis itu teh terus salah satu yang diajuin sama si Kang Peri teh Merpati Band. Karena lagi hits Rame, banget, lagi rame rame. banget gitu kan. Pak nih ada nih bagus nih katanya. Band dari Ciamis namanya Merpati Band. Ya udah sama Parhayu. Oke katanya. Saya ketemu 2005 sama Parhayu. Kita senang dari kamu. Wah gila ya ketemu produser kita mau rekaman gitu kan 2005. Itu nyangka-nyangka lah. Padahal kita baru punya 4 lagu demo. Lagu itu Bagai Merpati, Bintang Hatiku, Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah, sama Doa. Yang demona di Ciamis. Di Ciamis, di Kames Soratian. Mereka mah teh papatungan aja baru dah Ya, air naon-naon lah, air nabung. Padahal dulu masih murah sih sebenarnya per sip berapa gila dulu gitu di kampung, tapi ya kita pingin rekaman itu biar didengar orang suatu kebanggaan tersendiri lah gitu kan. Nah, akhirnya mah si demo itu dikasih ke Parhayu kan. Parhayu bilang, "Ya udah ketemuan di Bandung." Kasih demo aja. Yaudah oke katanya. Itu 2005 pertengahan kalau nggak salah. Terus 2005 akhir katanya, udah nanti tunggu ya 2005 akhir katanya nanti dikabarin buat nanti sambil nunggu band lain buat album kompilasiin. Ya. Kita nunggu 2005 akhir nggak ada kabar. Terus 2006 Oh, geus rada ieu kumaha ya. 6 awal nggak ada kabar, 2006 akhir nggak ada kabar, 2007 awal nggak ada kabar. Sementara lagu terus 2 naik. tahun ya. Di Tasik jadi chart-chart udah rame-rame, udah rame. Terus ketambah lagi 2006, 2005 itu kangen band, maksudnya udah mulai kan, udah mulai VOD, ya, maksudnya kayak band-band kayak kita, maksudnya kayak kita, Merpati ngebentuk ya identitas sendiri, nggak niru ke Tepiluan lah. Tepiluan ibaratnya. Meskipun temanya sama, saya juga nggak tahu kan lagu Merpati Band ada lagu judulnya Selingkuh juga gitu kan, Cit. Tapi Merpati ngambil sisi lainnya. Nah, akhirnya 2007 teh saya teh dihubungi pas bulan puasa, inget sama Parhayu teh dari pihak Nagaswara. Itu dari pihak Nagaswara Kang, Mbak Putri namanya, Mbak Putri. Pak Andi katanya, saya nyari-nyari nomor Pak Andi dari radio Tasik. Kan Parhayu dulu punya nomor saya, kenapa gitu? Iya, ternyata Parhayu teh hilang kontaknya. Handphonenya hilang di Malaysia dulu teh hilang gitu, dicuri orang atau gimana. Akhirnya karena emang masih rezeki ya udah akhirnya bisa nggak besok datang ke Jakarta buat rubah-rubah sin kontrak gitu kan anak Ruas satunya kaget sementara anak-anak geus hopeless kan geus 2 tahun atuh kabar di kabarnya anak-anak yang geus gawe si Rani yang vokalis ceweknya lagi hamil 5 bulan itu teh kalau dilihat di video klip Tak Selamanya itu lagi hamil 5 bulan. Terus saya pun dalam posisi gini bingung ya tahun 2007 teh 2007 saya juga mau lanjutin bokap kerja, sekaligus dapat tawaran kontrak ini. Ada ayah cerita lucu kan. Nyokot nu mana gitu. Soalnya bapaknya kerja teh di Merpati Pos Danhiro. Oh, bingung ya terdua. Saya mau ngambil Merpati Band apa Merpati Pos nih. Sarua Merpati nama. Sarua Merpati. Karena itu salah satu alasan kunaon ngaranna Merpati teh eta gitu kan. Ya akhir nama tapi alhamdulillah jadi mau rezeki. Nah, mau rezeki. Saya teh bingung. Kalau misalkan saya kerja di kampung nerusin bokap kan kerja di kantor pos, ibaratnya ya mungkin otak saya atau kemampuan saya kan kalau di musik kan hobi ya, hanya stuck di kampung aja. Tapi kalau misalkan saya kerja di Merpati Band ya saya bisa ibaratnya hijrah lah ke Jakarta buat nyari pengalaman baru. Di lembur wae lah gitu. Yang sesuai dengan hobi. Hobi. Akhirnya mah ya udah saya ambil keputusan Merpati Band udah saya ke Jakarta gitu. Singkat cerita 2007 ya udah saya ke Jakarta recording di studionya Mas Baron Gigi. Mas Baron gitaris Gigi. Itu November dalam waktu sebulan kita harus recording, mixing, mastering, bikin video klip. 1 bulan ya. 1 bulan. Aman lah. 2007 Desember itu kita launching. Ya udah 2008 mulai kan Warabiri di TV, di Inbox, SCTV, Offeran di loba gitu. Offer sama TV juga udah dihajar semua ya. Alhamdulillah orang semenjak itu pada mengenal lagunya dan orang-orangnya juga. Kan kebayang pas pertama masuk TV inget banget di Hipipura syuting di Ciamplas Bandung gitu kan, di Ciamplas. Yang orang-orang kampung maksudnya di Banjarsari gitu yang selama ini ngelihat Merpati. Oh, wah, di kampung di Banjarsari gitu kan can aya gitu nih ibaratnya kan. Can aya band anu benar-benar muncul di TV ibaratnya gitu kan. Belum ada tiba-tiba Merpati, anaknya sahanya, baturan urang nih, ternyata cina baheula mah keur di kelas mah cicingeun jadi itulah kan nggak ada yang tahu ya yang namanya rezeki jalan hidup seseorang kan kayak gitu. Rezeki memang apa Allah emang udah ngasih yang paling cocoknya gimana betul. Gitu ya. Nu penting mah kita apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, nu penting kita yakin. Sok insya Allah ada jalan gitu. Siap sambil minum. Sambil minum we Kang, santai. Bareto keur hitsna gitu
bisa sabar titik kata tur pasti kan tur tidak Iya, ada iya. daerah gitu. Jadi kan Keliling lah. dulu teh pokoknya kita keluarin album ya, album Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah itu tahun 2008 ya, albumnya sendiri. Kalau launching kan 2007 Desember. Kita sehari bisa sampai 5 titik untuk promo radionya, promo radio, promo majalah. Misalkan Motretan gitu. paginya inbox, siangnya Hipipura, terus malam-malamnya Karnaval SCTV bisa sampai 3 titik gitu kan. Terus belum promo radionya. Radio. Kita kan, nah itu kan dapat banget dulu mah momennya. Kita punya materi bagus, terus media alat promosinya juga bagus kan, TV, radio. Emang lagi kencang musik Lagi kencang itu. juga waktu itu kan Ya. band-band lagi menggeliat banget, apalagi banyak, ditambah zaman-zamannya Merpati Band itu yang memuat tema tentang selingkuh itu lagi masa-masanya dulu itu kan. Selain Merpati Band ada Merpati Band Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah, Kangen Band ada Selingkuh, terus ada Angkasa juga Jangan Pernah Selingkuh. Iya, mungkin masa-masa itu ya, masa-masa perselingkuhan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang si lagu itu masih everlasting ya, orang masih mengenal gitu kan. Terbukti maksudnya dari si channel, dari video klip pun yang Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah. Viewersnya ya. Sampai sekarang udah sampai 21 juta terus, dan alhamdulillah RBT-nya sampai sekarang masih jalan juga. Masih jalan, makanya itu RBT itu benar-benar kayak rezeki bantuan dari Tuhan gitu. Memang yang paling kerasa pisan mah ke musisi RBT. RBT. Ya. Dulu kan waktu album pertama masih kaset CD belum ada. Nah, album kedua itu 2012 ya, itu udah mulai ada CD kan, ada RBT. Nah, dulu kan belum ada YouTube-nya 2007 belum ada, itu masih belum ada. Ya karena belum ada YouTube, lebih banyak di TV kan dulu, lebih enak gitu. Iya, betul-betul. Emang RBT tuh, tapi dikira tuh RBT udah nggak ada loh. Ternyata masih ada ya? Masih ada. Alhamdulillah sampai sekarang, makanya kata produser juga dari Parahayu. Aneh katanya Merpati mah sampai sekarang kok RBT-nya terus lancar gitu, benar-benar digitalnya masih oke lah. Mungkin secara off air, secara on air kita termasuk jarang gitu ya. Kan mungkin. karena pandemi lah. Karena kan lagu waktu itu sebelum pandemi juga tahun 2012 ya, yang lagu Tak Rela. Sesungguhnya aku tak rela. Itu sebenarnya lagu 3 bulan pertama itu maksudnya hanya promo biasa aja, lempar gitu kan, lempar dari Ngeblas lah gitu. Ngeblas doang. Ngeblas. Itu baru ketahuannya itu 3 bulan itu naik di radio. Setelah itu pasang TVC, baru diiklanin di TVC kenceng dong, lumayan alhamdulillah. Itu sampai kita masuk chart pertama di RBT, di XL, di Telkomsel, Indosat, semuanya menduduki pertama. Ya alhamdulillah dari situ kan Merpati dapat penghargaan dari Naga Suara Music Award, sampai kita konser di Hong Kong 2 kali karena antusias dari lagu itu. Gitu. Besar antusiasnya. Kalau untuk ini penciptaan lagu nih, itu biasanya kan setelah nulis itu maksudnya ngedemo, nge-guide dulu atau gabrugin lah gitu Oh, kalau saya biasanya kalau bikin lagu gimana caranya gitu ya. Biasanya gini, kalau saya bikin lagu yang udah yang lama-lama sih, kalau misalkan saya mah ya, dimanapun, kalau misalkan sekalipun itu dalam mimpi tiba-tiba dapat nada bagus, bangun-bangun masih keinget, ya langsung rekam voice note dulu gitu kan. Ya udah nadanya bagus nih, udah simpen aja dulu. Terus kalau misalkan ya apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, ya udah saya tulis aja dalam sebuah lagu. Bisa ngambil cerita nama, ngambil kebanyakan pengalaman sorangan, pengalaman sendiri. Karena kan sebenarnya gini, saya mah tipe tapi orang lebih relate jadinya. Lebih relate, lebih relevan kan ke diri sendiri. Jadi sampai gitu ke betul, sebelum orang merasain apa yang kita rasain dulu deh, gitu. Yang deket-deket aja dulu gitu kan. Karena saya mah tipe orang yang saya jarang curhat ke orang, lebih menumpahkan ke lagu justru gitu kan. Apa yang ada di dalam lagu, ya udah saya tulis aja dalam lagu apa yang saya rasakan di situ. Kecuali ada teman juga yang suka curhat, tolong bikin lagu kayak gitu-gitu gitu kan. Ya udah. Kadang ada cerita kayak gini, kalau misalkan saya lagi naik motor tiba-tiba kan sok haririnya eureun heula da saya mah minggir heula kirim bisi pohong kayak mah kesana nadanya bagus nih, kalau enggak kata-katanya tulis aja dulu. Nah itu kan dulu. Tapi kalau sekarang mah lebih suka yang spontan Kang, jujur. Kalau bikin lagu kayaknya kalau kayak gitu-gitu aduh jadi mikir deh, jadi kayak semacam mengada-ngada. Justru lebih ke saya pegang gitar, saya ambil pulpen sama kertas, ngalir spontan, bikin song, bikin rap, udah tuh gitu. Lebih kalau sekarang lebih instannya lebih seperti itu, biar jadi satu kesatuan. Beribet banget.
biar jadi satu kesatuan yang ya udah gitu maksudnya ilhamnya nyampe di situ jadi udah. Biasanya memang not yang pertama itu malah yang dapet. Kayak gitu, Kalau kayak gitu. setelah udah direka-reka tuh udah berubah. Udah berubah lagi jadi kayak semacam mengada-ngada lah. Ngadi-ngadi gitu. Kalau untuk Merpatinya sendiri masih aktif atau gimana? Merpati alhamdulillah masih aktif. Jadi Merpati kan dibentuk tahun 2002, sekarang 2021 udah mau berapa tahun ya? 18 tahun. 18 tahun ya? Wih, gila. Oh iya, 2022 berarti nanti 20 tahun. Aduh, giskolot. Karasa. Giskolot. Giskolot. Ya jadi masih ada sampai sekarang, minum dulu ya. Ya, sok-sok santai ya. Jadi masih kita teh pokoknya semenjak ke Jakarta kita masih sign kontrak sama Naga Suara. Oh, sampai sekarang masih ya? Masih di Naga Suara. Betahnya 19 tahun. enggak sebenarnya dari dibentuk kan dari tahun 2002. Kalau di Naga Suara mah 2007 berarti gila. Oke, 13 tahunan ya. 13 tahunan. Masih kita udah punya 2 album regular, yang popnya tuh satu album religi. Oh, ayahnya. Terus kita ini lagi proses album ketiga karena kan kemarin single-single aja udah mau 7 atau lagu kan digumpulin nanti bisa buat album ketiga. Dan saya masih produktif bikin lagu-lagu buat artis-artis yang lainnya juga sih alhamdulillah. Gitu. Benar. Planning ke depannya nih, ke Merpatina kumaha? Planning ke depannya sebenarnya Merpati kan karena emang sekarang baru aja kemarin rilis kan bulan Maret kemarin rilis single baru yang Saat Jauh Darimu itu kan. Saat Jauh Darimu. Saat Jauh Darimu udah bisa disaksikan ya di Naga Suara N-Pop Official channel YouTube-nya. Digitalnya aya, geus aya. Udah ada semuanya. Di mana we? Sudah ada RBT-nya, sudah ada di Joox, Spotify, iTunes dan lain-lain. Pokoknya nanti follow aja di Instagramnya Merpati Band. Nanti disertakan di sini nih ada Instagramnya Merpati Band. Semua akun-akun dari personil ada semua di sini gitu kan. Jadi ini kalau misalkan kalian dengar lagu yang Saat Jauh Darimu ini akan mengingatkan lagu Merpati yang ke dulu karena kan yang format duet kata bersaut-sautan kayak gitu. Jadi untuk kedepannya kita sementara ini promo ini dulu dan nanti kita untuk bulan puasa ini mau recycle lagu-lagu religi kita dibikin mash up medley gitu. Nah baru setelah Lebaran kita siapin single lagi. Hajar-hajar terus lah sekarang mah. Iyalah harus gitu. Produktif. Digitalnya produktif. Karena kan ini lagu itu semakin banyak kan sebagai aset buat kita juga buat betul. ke depannya Ke depan. kan. Apalagi buat pencipta lagu itu sangat menjanjikan lah. Kalau komentar nih mengenai UU royalti nih sekarang nih yang lagi rame. Lagi rame banget ya. Kalau dari segi musisi kan menguntungkan dong. Pastinya, iya pastinya saya setuju banget. Apalagi sekarang kan Presiden Jokowi itu sudah ibaratnya menetapkan kan bahwa siapapun yang mengkomersilkan karya ini ya maksudnya itu ada hak royalti buat si penciptanya, buat si musisinya, betul semuanya. Jadi ya itu sangat melindungi khususnya buat bagi kita ya. Justru, musisi itu kan, karena ya orang ibaratnya jangan hanya mau menikmati aja, tapi mau haknya dong. Haknya juga kita pun udah capek-capek bikin lagunya, berdarah-darahnya, kadang-kadang di studionya, recording dan lain-lain, masa duit beak gitu kan. Kita pun perlu modal ya, karena itu sesuatu yang sangat menghibur juga, sesuatu yang apa yang kita bisa buat karya juga ya harus dihargai juga lah. Jadi sangat mendukung. Terima kasih banyak nih buat Pak Jokowi. Ya, terima kasih Pak. Yang sudah melindungi hak-hak para musisi di Indonesia pastinya. Karena memang kalau sistem royalti berjalan seperti di luar, itu kesejahteraan musisi itu pasti keren banget. Harusnya gitu. Dengan single hit si Merpati yang itu tuh harusnya paling nggak tuh kayak Justin Bieber lah kalau di luar. Amin ya. Dari secara ini ya, finansialnya. Apalagi musisi-musisi yang hebat-hebat karya yang lainnya, Melly Guslow dan lain-lain. Wah, makanya udah kayak terjamin lah kehidupannya udah pastinya. Jadi ya sangat ini saatnya musisi-musisi diperjuangkan hak-haknya bener sih sekarang. Kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Terbantu banget lah ya. Makanya itu di media sosial Instagram kayak musisi-musisi yang sangat memperjuangkan kayak Badai, kayak Anji, kayak Melly Guslow dan semua musisi-musisi ini menyambut sangat baik nih ke penetapan RUU ini. Karena sebagai musisi tuh kita juga haknya jadi dilindungi. Betul dan sekali pasti, dilindungi gitu. Pasti. Mudah-mudahan sistem prakteknya benar-benar bisa sampai nih. Kita dukung ya. Bukan hanya wacana aja tapi benar-benar penerapannya itu benar-benar kan. Kita dukung deh. Dukung banget.
Oke cuy, thank you udah pantengin Carpot. Jangan lupa like, subscribe, and share nih, komen yang banyak gitu. Nah untuk closingannya nih, si AA nih mau bawain lagu Saat gimana? Saat apa? Saat Jauh Darimu, ini single keren. baru Nova 3. Cekidot ya. Deh. Terima kasih, turun. Aku di sini.